saya akan membahas mengenai parenting style atau gaya pengasuhan. Istilah parenting styles dikemukakan oleh seorang psikolog perkembangan dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat, Diana Baumrind, di tahun 1960-an. Berdasarkan pengamatan naturalistik, wawancara dengan orang tua, dan metode lainnya terhadap lebih dari 100 anak prasekolah, Baumrind awalnya mengidentifikasi 3 jenis gaya pengasuhan: pengasuhan otoritatif, pengasuhan otoriter, dan pengasuhan permisif, berdasarkan dimensi-dimensi strategi disiplin, kehangatan dan pengasuhan, gaya komunikasi, serta harapan kedewasaan dan kontrol orang tua. Selanjutnya di tahun 1983, karya Baumrind diperluas oleh Eleanor McCoby dan John Martin dengan menggunakan kerangka 2 dimensi. Dimensi pertama, demandingness, mengacu pada seberapa jauh orang tua mengendalikan perilaku anak-anak mereka atau menuntut kedewasaan mereka. Kedua, dimensi responsiveness, mengacu pada derajat yang diterima dan peka terhadap kebutuhan emosional serta perkembangan anak-anak mereka. McCoby dan Martin memperluas gaya pengasuhan permisif Baumrind menjadi 2 jenis. Pengasuhan permisif yang dikenal juga sebagai gaya pengasuhan yang memanjakan, dan pengasuhan lalai yang juga dikenal dengan gaya pengasuhan uninvolved alias tidak terlibat. Dengan demikian, selanjutnya dikenal 4 gaya pengasuhan: otoriter, otoritatif, permisif, dan uninvolved atau tidak terlibat. Beberapa dari kita cocok dengan satu gaya pengasuhan tunggal, tetapi membesarkan anak-anak bisa saja menggunakan kombinasi gaya. Jadi, pikirkan 4 gaya itu sebagai sebuah kontinum, alih-alih menganggap bahwa ada 4 cara berbeda untuk menjadi orang tua. Idealnya, kita memikirkan anak-anak kita dan apa yang mereka butuhkan dari titik waktu tertentu. Misalnya, orang tua biasanya tidak mengadopsi gaya pengasuhan otoriter, tetapi ada saat-saat tertentu dalam kehidupan seorang anak, gaya itu dibutuhkan. Saya akan masuk ke gaya pengasuhan yang pertama, gaya pengasuhan otoriter. Di dalam gaya pengasuhan ini, demandingness-nya atau tuntutannya tinggi, sedangkan responsiveness-nya atau respon positifnya secara emosional rendah. Orang tua yang otoriter sering dianggap sebagai pendisiplin. Orang tua yang otoriter juga terkenal karena mengatakan, "Karena papa, mama berkata begitu, because I said so." Ketika seorang anak mempertanyakan alasan di balik aturan. Komunikasi sebagian besar satu arah dari orang tua ke anak. Aturan biasanya tidak dijelaskan. Orang tua yang otoriter percaya bahwa anak-anak harus ikut semua aturan tanpa kecuali dan tidak boleh protes. Mereka berharap anak-anak mereka akan berperilaku luar biasa dan tidak membuat kesalahan, namun mereka memberikan sesedikit mungkin arahan tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dihindari oleh anak-anak mereka di masa depan. Jadi ini agak-agak ajaib ya, tidak ada arahan tetapi harus luar biasa. Ya, tapi begitulah mereka. Orang tua dengan gaya ini biasanya tidak responsif terhadap kebutuhan anak-anak mereka dan kurang bisa mengayomi, kurang bisa menunjukkan kasih sayang yang nyata. Mereka menggunakan gaya disiplin yang ketat, standar tinggi, bahkan menggunakan hukuman bukan menerapkan konsekuensi. Mereka tidak tertarik untuk negosiasi dan fokus mereka adalah kepatuhan tanpa syarat. Kesalahan akan dihukum, seringkali cukup keras. Namun anak-anak sering bertanya-tanya apa yang salah yang mereka lakukan. Jadi tidak ada penjelasan sehingga anak-anak merasakan kebingungan. Alih-alih mengajari anak cara membuat pilihan yang lebih baik, mereka malah membuat anak-anak merasa menyesal atas kesalahan mereka. Sudah menyesal, meratapi hidup, dan kemudian merasa gagal dalam kehidupan. Mereka juga tidak mengizinkan anak-anak terlibat dalam tantangan atau dalam hambatan pemecahan masalah. Sebaliknya, mereka membuat aturan dan menegakkan konsekuensinya dengan sedikit memperhatikan pendapat anak. Anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang otoriter, yang ketat,
cenderung mengikuti peraturan hampir sepanjang waktu, bukan karena mereka taat, tapi karena mereka takut. Sehingga mereka menjadi individu yang kurang mandiri. Mereka juga berisiko mengalami masalah harga diri karena pendapat mereka jarang-jarang dihargai. Mereka tidak bahagia, juga tidak merasa aman. Mereka menunjukkan lebih banyak masalah perilaku, serta sangat mungkin berperan lebih buruk secara akademis. Mereka juga bisa menjadi bermusuhan atau agresif. Daripada memikirkan bagaimana melakukan hal yang lebih baik di masa depan, mereka sering fokus pada kemarahan yang mereka rasakan terhadap orang tua mereka. Dan karena orang tua mereka seringkali keras, anak-anak ini dapat tumbuh menjadi pembohong yang baik dalam upaya menghindari hukuman. Keterampilan sosial mereka buruk, juga cenderung bermasalah dalam penggunaan narkoba. Apakah ada anak-anak dari keluarga otoriter yang nilainya bagus? Ada. Tetapi mereka juga tidak menghayatinya sebagai kenikmatan belajar. Mereka hanya terbebani untuk mendapat nilai bagus supaya tidak dihukum atau disakiti lebih lanjut. Sekarang gaya pengasuhan yang kedua, gaya pengasuhan permisif. Di dalam gaya ini, demandingness-nya rendah, jadi tuntutan terhadap anak rendah. Sementara responsiveness-nya, perhatian terhadap hal-hal emosional tinggi. Orang tua yang permisif atau serba boleh, kebanyakan membiarkan anak-anak mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Orang tua ini memanjakan, hangat, sangat peduli, tapi lemah dalam posisinya sebagai orang tua. Mereka tidak suka mengatakan tidak. Mereka juga tidak mau mengecewakan anak-anak mereka. Mereka enggan berkonfrontasi dengan anak-anak. Alhasil, mereka gagal menetapkan batasan tegas atau menuntutkan perilaku anak yang lebih matang. Orang tua yang permisif bersikap lunak dan pemaaf. Mereka sering hanya bertindak ketika ada masalah serius, jadi kadang-kadang terlambat. Mereka mengadopsi sikap anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Ketika mereka menggunakan konsekuensi, mereka mungkin tidak membuat konsekuensi itu tetap. Jadi jika dimohon-mohon, dirayu-rayu, batallah itu yang namanya konsekuensi. Mereka bisa saja memberikan hak istimewa kembali jika seorang anak memohon, atau mereka mungkin mengizinkan anak untuk keluar dari time out lebih awal jika dia berjanji untuk menjadi lebih baik. Orang tua yang permisif biasanya mengambil lebih banyak peran sebagai teman daripada peran sebagai orang tua. Mereka sering mendorong anak-anak mereka untuk berbicara dengan mereka tentang masalah, tetapi mereka biasanya tidak berupaya mencegah pilihan yang buruk atau perilaku yang buruk. Jadi, ya cerita-cerita saja, tetapi tidak ada masukan-masukan yang mendidik. Anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang permisif kurang berminat berjuang secara akademis. Alhasil, kinerjanya buruk di sekolah. Mereka mungkin menunjukkan lebih banyak masalah perilaku karena mereka tidak terbiasa menghargai otoritas atau mengikuti aturan. Mereka sering memiliki harga diri yang rendah, kontrol diri yang buruk, egosentris, serta menghadapi lebih banyak masalah dalam hubungan sosial. Apakah mereka berbahagia? Mereka kurang berbahagia. Mereka juga sangat mungkin mengalami kendala dalam mengatur diri. Mereka impulsif, pemberontak, tidak memiliki tujuan, cenderung mendominasi, agresif, tetapi rendah dalam kemandirian. Mereka juga berisiko lebih tinggi untuk masalah kesehatan, misalnya obesitas. Karena orang tua yang permisif tidak banyak membatasi makanan cepat saji. Anak mau makan apa saja, boleh. Mau makan kapan saja, silahkan. Mereka bahkan cenderung memiliki gigi berlubang karena orang tua yang permisif seringkali tidak menegakkan kebiasaan baik seperti memastikan anaknya menyikat gigi sebelum tidur misalnya. Sekarang yang ketiga, pola asuh uninvolved, tidak terlibat. Di sini demandingness-nya rendah, responsiveness-nya juga rendah. Orang tua yang tidak terlibat memberi banyak kebebasan kepada anak-anak dan umumnya menghindari upaya mengasuh anak. Mungkin sebenarnya bukan banyak kebebasan, tapi karena mereka tidak mau mengasuh, akhirnya anak dibiarkan. Mereka kurang tertarik dalam mengasuh, tidak yakin apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga tidak peduli dengan kebutuhan anak-anak mereka dan tidak mau terlibat dalam kehidupan mereka. Sebagian anak akhirnya mencari model peran lain yang mungkin saja tidak sesuai untuk menggantikan orang tua mereka yang tidak peduli.
Komunikasi di antara orang tua anak terbatas. Tidak ada aturan, bimbingan, tuntutan, batasan jelas, atau standar yang tinggi. Tidak ada gaya disiplin tertentu yang digunakan. Orang tua yang tidak terlibat membiarkan sebagian besar anak melakukan apa yang diinginkannya. Mungkin karena kurang informasi, kurang pengetahuan, atau kurang perhatian. Orang tua yang tidak terlibat mengharapkan anak-anak untuk membesarkan diri mereka sendiri saja. Cari-cari hidup sendirilah. Mereka tidak mencurahkan banyak waktu atau banyak energi untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Jadi sangat mungkin anak mau pulang ke rumah, cari makan, buka tudung saji, mejanya kosong. Sehingga bisa saja mereka minta makan kepada tetangga. Anak sekolah, sepatunya menganga seperti mulut buaya karena mereka tidak dibelikan, tidak mendapatkan kebutuhannya, sepatu yang baru. Padahal orang tuanya bukan tidak mampu. Beda ya kalau misalnya orang tua dari keluarga yang memang benar-benar tidak mampu. Mau makan saja susah. Tetapi kalau keluarga yang seperti ini bisa menyediakan makanan sebenarnya, bisa menyediakan pakaian, bisa menyediakan sepatu dan sebagainya yang jadi kebutuhan anak, tetapi tidak diperhatikan. Orang tua yang tidak terlibat mungkin lalai, tetapi tidak selalu disengaja. Bisa jadi karena mereka memang tidak sadar bahwa itu diperlukan. Orang tua dengan masalah kesehatan mental seperti depresi atau teraniaya secara fisik, atau pernah mengalami pengabaian di masa kecil, atau mungkin mengalami masalah penyalahgunaan zat misalnya, tidak dapat merawat kebutuhan fisik dan emosional anaknya. Nah, biasanya orang tua yang seperti itulah yang menjadi orang tua dengan gaya pengasuhan uninvolved, tidak terlibat. Anak-anak dari orang tua yang tidak terlibat ini cenderung lebih impulsif, harga dirinya rendah, sangat tidak percaya diri, dan kurang kompeten dibandingkan teman-temannya. Mereka tidak bisa mengatur emosi sendiri, serta menghadapi lebih banyak masalah kenakalan atau kecanduan. Mereka juga memiliki lebih banyak masalah mental, misalnya kecenderungan untuk bunuh diri pada remaja. Yang keempat, gaya pengasuhan otoritatif. Nah, di dalam gaya ini, demandingness-nya tinggi, tetapi responsiveness-nya juga tinggi. Seperti orang tua yang otoriter, mereka yang memiliki gaya pengasuhan otoritatif ini menetapkan aturan dan pedoman yang diharapkan diikuti oleh anak-anak mereka. Namun, gaya pengasuhan ini jauh lebih demokratis. Orang tua mengasuh dan mendukung, tetapi juga menetapkan batasan tegas untuk anak-anak mereka. Mereka berusaha mengendalikan perilaku anak-anak dengan menjelaskan aturannya bagaimana, dengan diskusi dan dengan nalar untuk anak-anak disesuaikan dengan tahapan perkembangan mereka. Mereka mendengarkan sudut pandang anak walaupun tidak selalu harus menerimanya. Komunikasi sering dilakukan dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak mereka. Harapan dan tujuan tinggi, tetapi dinyatakan dengan jelas. Orang tua yang otoritatif memiliki aturan dan mereka menggunakan konsekuensi. Tetapi mereka juga mempertimbangkan pendapat anak-anak mereka. Mereka menetapkan aturan dan menegakkan batasan dengan diskusi terbuka, memberikan panduan, dan menggunakan alasan. Mereka berwibawa, tetapi juga hangat dan responsif. Mereka penuh kasih sayang dan mendukung, serta mendorong kemandirian. Ketika anak-anak gagal memenuhi harapan, orang tua semacam ini lebih mengayomi dan memaafkan daripada menghukum. Tetapi tentu saja mendidik anak-anaknya supaya belajar dari kesalahan, agar di kemudian hari tidak melakukan hal yang sama. Orang tua yang otoritatif menginvestasikan waktu dan energinya untuk mencegah masalah perilaku sebelum perilaku itu terjadi. Mereka juga menggunakan strategi disiplin positif untuk memperkuat perilaku yang baik, misalnya dengan pujian dan penghargaan. Para peneliti telah menemukan bahwa anak-anak yang memiliki orang tua otoritatif kemungkinan besar akan menjadi orang dewasa yang mandiri, berdisiplin tinggi, mampu mengelola diri, berharga diri baik, bertanggung jawab, merasa nyaman untuk mengekspresikan pendapat mereka. Anak-anak yang dibesarkan dengan disiplin otoritatif juga cenderung bahagia, puas, dan sukses. Mereka mencapai keberhasilan akademik yang lebih tinggi.
Mereka juga lebih cenderung pandai membuat keputusan dan mengevaluasi risiko keselamatan mereka sendiri. Mereka pun lebih ramah, ceria, kooperatif, kompeten dalam berinteraksi dengan teman sebaya, serta memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Lebih sedikit depresi, lebih sedikit kecemasan, upaya bunuh diri juga tidak banyak, kenakalan juga tidak banyak, penggunaan alkohol juga tidak banyak, juga penggunaan narkoba minimal. Gaya pengasuhan apa yang paling efektif? Gaya pengasuhan sebenarnya hanyalah salah satu aspek penting dalam perkembangan anak. Meskipun lebih mudah bagi keluarga ketika kedua orang tua mempraktekkan gaya pengasuhan yang sama, beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika setidaknya satu orang tua berwibawa, itu lebih baik untuk anak daripada punya dua orang tua dengan gaya yang sama tapi tanpa wibawa. Faktor lain yang penting dalam perkembangan anak adalah temperamen anak. Serasi tidaknya gaya pengasuhan anak dengan gaya mendidik gurunya di sekolah, persepsi anak terhadap perlakuan orang tuanya, serta pengaruh kelompok teman sebaya anak. Bahkan, perbedaan budaya, sosial ekonomi yang mencakup tingkat pendapatan, pendidikan orang tua, jumlah orang tua yang aktif, serta etnis juga ada andilnya. Komponen lain yang dapat berdampak pada hasil adalah perbedaan antara gaya pengasuhan dan praktik pengasuhan. Gaya pengasuhan atau parenting style adalah iklim emosional di mana orang tua membesarkan anak-anak mereka. Praktek pengasuhan atau parenting practice adalah tindakan khusus yang digunakan orang tua dalam mengasuh anak mereka. Jadi lebih kasus per kasus, situasi per situasi. Orang tua dengan gaya pengasuhan yang sama, dengan praktik pengasuhan yang berbeda, ternyata hasil pengasuhannya pun bisa berbeda. Di lain waktu kita akan membahas istilah gaya pengasuhan yang lain. Ikuti saja channel ini lebih lanjut. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga. Subscribe YouTube channel Bahas Psikologi dan share linknya supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya.